Siti Rahma Awalia. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan KKN Mandiri di Desa Cipta Harja, Kecamatan Cipatat. KKN siklus 1 ini berfokus kepada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Rangkaian kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu observasi, wawancara, edukasi, dan pendampingan pembelajaran. Bu, apakah selama belajar atau selama proses belajar dari rumah ini si anak dapat memahami materi pelajaran dengan baik? Ya, alhamdulillah bisa memahami materi dengan baik, tapi suka ada kendala. Kadang anaknya suka susah diatur, terus suka main dulu, ya kayak gitu-gitu. Nah, terus selama proses belajar dari rumah ini, apakah orang tua ikut berpartisipasi atau ikut mendampingi anak dalam proses belajarnya? Iya, ikut mendampingi anak. Contohnya seperti memperhatikan anak, kalau ada yang salah dibenerin lagi, terus diperiksa lagi kalau belum ada yang dikerjakan, kayak gitu. Jadi orang tua tetap ikut andil gitu ya. Jadi ikut mendampingi. Jadi ketika anak pada proses belajar juga orang tua ikut mendampingi gitu ya. Nah, yang namanya mungkin belajar dari rumah gitu, namanya apapun itu pasti ada kendala atau kesulitan. Nah, apa sih kendala atau kesulitan ketika dalam proses pembelajaran itu, baik dari media atau dari proses pembelajaran itu sendiri gitu? Paling kendalanya dari kuota aja, harus terus ada kuota. Kalau nggak ada kuota jadi ketinggalan pelajarannya. Terus paling susah diatur kalau ada pelajaran, kalau telat kan jadi main dulu gitu. Oh iya. Oh, kuota enggak dikasih kan? Biasanya kan dari dikasih kuota gratis nih gitu ya, enggak dikasih gitu. Waktu dulu pernah dikasih sekali-kalinya. Sekarangnya nggak lagi, nggak dikasih lagi. Sekarang pernah sekali. Jadi cuma sekali gitu ya dikasih kuota gratis. Ya, terus apakah sekolah atau guru berkomunikasi langsung dengan orang tua dalam memantau proses belajar atau pembelajaran anak? Jadi lebih ke kayak guru mantau gak sih gitu Bu, nanya-nanya ke orang tua apakah anaknya muridnya belajar gitu atau enggak, terus ngerjain tugas atau enggak gitu. Iya, itu juga suka mantau gurunya, suka nanyain udah dikerjakan belum tugas-tugasnya, terus udah dikumpulin belum buku yang dikasih tugas sama gurunya. Jadi bukunya itu jadi tugasnya itu dikumpulkan ke sekolah gitu Bu ya. Jadi satu pengumpulannya itu per tema dikumpulin. Ya udah beres tema 1 kumpulin ke gurunya ke sekolah. Oh, jadi bukan satu minggu satu minggu sekali ke sekolah. Jadi kalau tema 1 beres kumpulkan, tema 2 beres kumpulkan. Paling kalau itu mah, kalau soal itu mah paling diupload di WA gitu. Jadi nggak dikumpulin bukunya. Kalau tugas yang dipoto mah, jadi tugas juga ada berupa yang dipotokan dan ada yang dikumpulkan langsung ke sekolah. Ya. Nah, kan semua orang pasti mengharapkan gitu yang namanya pandemi ini segera berakhir gitu ya. Biar dimana lebih enak gitu ya Bu belajarnya gitu kan. Kalau di sekolah dari rumah kan ada kendala, kadang orang tua nggak ngerti gitu apa yang materi ini tuh nggak ngerti gitu. Nah, apabila proses belajar tatap muka di sekolah sudah diterapkan, jadi kita bisa sekolah lagi nih gitu ke sekolah. Apa yang akan ibu persiapkan untuk anak ibu ketika sekolah sudah mulai tatap muka? Kalau sudah dimulai tatap muka, paling dipersiapkan harus tetap pakai masker, terus rajin cuci tangan, terus bawa makanan dari rumah, itu aja. Terus jaga kesehatan. Iya, jadi si anak makannya
buatan mamah gitu ya, iya, buat jangan jajan tua. sembarangan, Nah, ya gitu. Pakai masker, cuci tangan ya, sama bekal bawa dari anak dapat memahami materi pelajaran dengan baik selama proses pembelajaran dari rumah. Kurang memahami, soalnya tidak langsung sama gurunya. Kalau sama mamahnya kan masih ada kekurangan. Nah, selama proses belajar dari rumah ini, apakah orang tua ikut andil atau ikut mendampingi anak ketika proses belajar? Pasti, karena kalau tidak dibimbing mereka tidak akan mengerti. Terus, ketika dalam proses pembelajaran, adakah kendala atau kesulitan dalam pembelajaran, baik dari media ataupun ketika dalam proses pembelajarannya? Terkadang gangguan dari sinyal yang nggak ada, atau dari guru yang belum memberi pelajaran, terus anaknya udah main. Itu sulitnya. Iya. Nah, terus apakah sekolah atau guru ikut berkomunikasi atau bertanya gitu kepada orang tua dan memantau ketika proses pembelajaran dari rumah? Terkadang memantau dari grup saja, tidak satu orang supaya mungkin tidak ribet satu orang. Kalau satu orang ribet, kalau paling dari semuanya. Jadi langsung gitu ya? Iya, satu grup. Nah, kan semua orang ya teh pengen yang namanya pandemi ini segera berakhir gitu. Nah, Iya. apabila proses belajar tatap muka di sekolah sudah diterapkan, apa yang akan ibu persiapkan untuk anak? Pastinya kalau buat ke sekolah supaya nggak jajan sembarangan, bawa makanan dari rumah yang baik, terus pakai masker, nggak lupa pasti buat selalu disuruh cuci tangan. Apakah anak dapat memahami materi pelajaran dengan baik selama proses pembelajaran dari rumah atau selama belajar dari ini? Tidak sepenuhnya bisa memahami, soalnya ada beberapa materi yang tidak disukai, contohnya untuk matematika, jadi lebih sulit untuk memahaminya. Oh iya. Mungkin anaknya kurang suka angka ya? Kurang suka menghitung. Nah, terus selama proses belajar dari rumah ini, apakah orang tua ikut mendampingi anak ketika proses belajar? Sebetulnya kalau saya lagi libur kerja, kebetulan kan saya kerja, bisa saya dampingi, tapi kalau misalnya saya lagi kerja, ada kakaknya yang bisa. Adakah kendala atau kesulitan dalam pembelajaran daring atau belajar dari rumah ini, baik dari media ataupun dari proses pembelajarannya? Ada, kalau untuk media kadang untuk jaringan atau sinyalnya gitu kan nggak selalu bagus. Kalau untuk materi ya ada beberapa yang tidak bisa kita kasih tahu, atau cara penyampaiannya seperti apa gitu kan, kadang lebih susah kalau orang tua yang belum biasa mengajar seperti guru yang lain. Apakah sekolah atau guru berkomunikasi langsung atau menanyakan kepada orang tua, terus memantau juga ketika proses belajar atau pembelajaran anak? Selalu untuk wali kelasnya biasanya ya, terutama bagi siswa yang belum memberikan tugas, misalnya dikasih tugas A, ada beberapa yang belum, pasti dipantau dan ibaratnya ditanyakan lagi tugasnya kapan diselesaikan, seperti itu. Jadi guru ikut memantau. Iya, Jadi tidak lepas gitu. Oh enggak. Nah, kan semua berharap pandemi berakhir. Nah, jika misalnya insya Allah pandemi kan berakhir nih. Terus apabila proses belajar tatap muka di sekolah sudah diterapkan, apa yang akan ibu persiapkan untuk anak? Ya terutama untuk prokes juga harus selalu tetap di ini ya, misalnya selalu pakai masker. Itu kalau untuk menjaga dahulu kan diterapkan 3M-nya juga. Terus untuk perbekalan makanan lebih baik bawa sendiri aja di rumah.